Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi. Di sini saya akan sedikit menjelaskan mengenai mata pelajaran pemrograman dasar. Dan pemrograman dasar sendiri ini untuk kelas 10 TKJ-A, 10 TKJ-B, dan 10 multimedia. Alur pemrograman dasar yaitu pertama ada algoritma. Terus yang kedua ada pemrograman, dan terakhir ada program. Nah, ketiga ini adalah alur pemrograman komputer. Algoritma sendiri yaitu prosedur yang berisi langkah-langkah penyelesaian masalah. Ya, untuk langkah-langkah penyelesaian masalah itu dinamakan dengan algoritma. Contoh yang pertama, masalah. Ini masalah, yaitu menampilkan data siswa yang terdapat pada database. Kemudian yang kedua yaitu input program. Yang kedua memasukkan program, dan yang ketiga yaitu output program. Data siswa secara lengkap, keluaran. Jadi algoritma itu yang pertama ada masalah, kemudian menginput data, memasukkan data, kemudian yang terakhir ada output program atau keluaran dari data yang dimasukkan tadi. Itulah proses algoritma. Terus di sini saya akan mencoba menjelaskan mengenai logika dan algoritma. Logika sendiri itu berasal dari bahasa Yunani, yaitu logos yang berarti ilmu. Logika dapat diartikan sebagai ilmu yang memberikan prinsip-prinsip yang harus diikuti agar dapat berpikir valid menurut aturan yang berlaku. Nah, kita di kehidupan sehari-hari itu harus mengutamakan logika kita. Ya. Di kehidupan pasti memerlukan logika untuk memikirkan suatu masalah yang sedang kita hadapi. Jadi logika itu sangat penting dalam kehidupan. Logika yang pertama logika, terus kemudian ada pengertian algoritma. Yang kedua ada algoritma. Algoritma sendiri itu diartikan sebagai urutan penyelesaian atau pemecahan suatu masalah yang disusun secara sistematis menggunakan bahasa yang logis. Jadi algoritma itu disusun menggunakan bahasa yang logis, tidak menggunakan bahasa yang rumit, yang sulit dipahami. Kata algoritma berasal dari nama seorang ilmuwan Arab yang bernama Abu Ja'far Muhammad bin Musa al-Khwarizmi, seorang penulis buku berjudul Al-Jabr wal Muqabalah. Kata al-Khwarizmi dibaca orang barat menjadi algoritm, kemudian lambat laun menjadi algoritm, dan diserap ke dalam bahasa Indonesia menjadi algoritma. Next. Nah, ini adalah contoh ilustrasi dari algoritma, yaitu memindahkan air dari gelas A ke gelas B, dan diusahakan saat praktek ini kita menggunakan air yang berbeda warnanya. Misalkan gelas A berisi susu dan gelas B berisi kopi, atau gelas A berisi teh, gelas B berisi kopi. Jadi gelas A dan gelas B itu harus berbeda warna, tidak boleh menggunakan air putih, air biasa tidak boleh, harus ada warnanya biar kita bisa membedakan antara gelas A dan gelas B.
dan saat mempraktekkan bisa jelas, kita bisa paham. Kemudian, nah ini langkah-langkahnya. Langkah-langkah memindahkan air dari gelas A ke gelas B. Jadi langkah yang pertama yaitu siapkan dulu air yang berada di gelas A, kemudian air yang berada di gelas B, kemudian air yang berada di gelas C. Langkah selanjutnya yaitu ini, yang di gelas A harus dipindahkan dulu ke gelas C, kemudian dari gelas B ini dipindahkan ke gelas A. Nah, kemudian yang di gelas C tadi dituangkan lagi ke gelas B, jadi airnya bisa tertukar dari gelas A ke gelas B, jadi nanti airnya bisa tertukar. Nah, kayak gitu. Silakan dipraktekkan sendiri di rumah masing-masing, nanti akan berbeda, nanti akan warnanya akan berubah, maksudnya dari gelas A gelas B nanti warnanya akan berbeda. Contohnya misalnya tadi kan gelas A berisi susu, gelas B berisi teh. Nanti kalau sudah dipindahkan, gelas A bisa berganti menjadi berisi teh dan gelas B bisa berganti berisi susu. Nah, kayak gitu. Next, teknik penulisan algoritma. Nah, di sini teknik penulisan algoritma itu ada 3. Yang pertama yaitu menggunakan bahasa natural. Yang kedua menggunakan pseudocode. Yang kedua menggunakan pseudocode, dan yang ketiga ada flowchart. Saya jelaskan dulu. Yang pertama menggunakan bahasa natural. Bahasa natural sendiri itu merupakan bahasa yang sangat mudah dipahami oleh semua orang karena merupakan bahasa sehari-hari. Nah, bahasa natural biasanya kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari. Untuk penulisan algoritma itu juga menggunakan bahasa natural, jadi bahasa yang mudah dipahami oleh semua orang. Kemudian yang kedua ada pseudocode. Pseudocode sendiri berasal dari kata pseudo dan kode, yang memiliki arti kode semua atau yang menyerupai kode program yang sebenarnya. Biasanya pseudocode menggunakan bahasa yang mudah dipahami secara universal, secara ringkas, daripada algoritma dengan bahasa natural. Nah, ini contoh soalnya, bisa diperhatikan. Contoh soalnya, rumus dari luas trapesium adalah L sama dengan dalam kurung AB plus CD tutup kurung dikali T per 2 dibagi 2. Sedangkan untuk rumus kelilingnya adalah K sama dengan AB plus BC plus CD plus AD. Diketahui sebuah bangun datar terbentuk trapesium dengan ukuran sebagai berikut. Ini ya gambarnya. Gambar bangun trapesiumnya ini. Terus tentukan penulisan pseudocode-nya dengan benar. Lalu untuk rumus pseudocode menyelesaikan soal trapesium ini adalah ini, program. Program yang pertama yaitu ada hitung luas trapesium. Terus selanjutnya deklarasi. Deklarasi itu menghitung luas A, B, C, D, T, dan integer, T atau integer. Selanjutnya deskripsi. Deskripsi sendiri yaitu AB yaitu 10, CD yaitu 13, T yaitu diketahui 8. Luasnya untuk
mencari luasnya, yaitu setengah kali AB kali CD kali T. Kemudian terakhir yaitu luas. Nah, kode-kode seperti ini dinamakan pseudocode, menggunakan kode-kode. Jadi tidak menggunakan bahasa natural lagi. Di sini pseudocode menggunakan kode-kode. Next. Yang terakhir yaitu flowchart. Flowchart sendiri merupakan penulisan algoritma menggunakan simbol-simbol yang sudah menjadi standar pada dunia komputer. Fungsi flowchart untuk menggambarkan alur algoritma menggunakan diagram agar dapat memperjelas langkah-langkah penyelesaian algoritma. Nah, di sini jenis-jenis flowchart sendiri yaitu dibagi menjadi dua. Yang pertama ada sistem flowchart dan yang kedua ada program flowchart. Next. Nah, ini adalah gambar dari sistem flowchart yang sering digunakan dalam bahasa pemrograman. Yaitu ada ini. Ini adalah kotak, simbolnya kotak. Namanya yaitu terminator dan ini fungsinya bisa dibaca sendiri. Ini juga sampai bawah bisa dipahami sendiri. Biasanya dalam pemrograman kita sering menggunakan ini terminator, proses, kemudian ini input atau output data. Biasanya ini yang sering digunakan. Next. Nah, ini contohnya ya. Contoh penggunaan flowchart. Contoh penggunaan flowchart sendiri yaitu seperti di gambar ini, bisa dipahami, bisa dilihat dulu. Ini adalah contoh penggunaan flowchart. Yang pertama yaitu ada, nah ini adalah simbol terminator atau simbol untuk pengawalan dan pengakhiran dalam sebuah flowchart, yaitu menggunakan simbol terminator. Nah, ini bisa dipahami. Terus kemudian untuk menginput data, ini contohnya A, B, itu menggunakan simbol read. Jadi kayak gini bentuknya. Kemudian untuk prosesnya kita menggunakan simbol proses, yaitu kotak prosesnya. Kalau soalnya kita disuruh mencari keliling atau mencari rata-rata. Nah, di sini rumusnya dimasukkan di simbol yang ini menggunakan simbol proses. Selanjutnya ini output atau keluaran itu juga menggunakan simbol read kayak gini. Dan terakhir kita menggunakan simbol terminator lagi, selesai atau end. Nah, dalam mengawali atau mengakhiri flowchart, penggunaan flowchart kita menggunakan dua simbol ini. Menggunakan satu simbol saja, yaitu menggunakan simbol terminator. Jangan lupa menggunakan simbol ini. Harus ada dua simbol ini. Harus ada satu simbol ini yang berada di atas dan berada di bawah, yaitu di awal dan di akhir. Next. Bisa dipahami ya. Nah, itulah singkat pembahasan dari logika dan algoritma dalam mata pelajaran pemrograman dasar. Dan cukup sekian dari saya.
Apabila ada salah kata, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.